Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di video pembelajaran IPS Terpadu kelas 9 bersama saya Siti Nurmawati. Kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang kondisi benua Asia dan benua lainnya. Kita langsung saja yuk simak penjelasan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang kondisi benua Asia dan benua lainnya. Tapi sebelum kita bahas materi, kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran mempelajari materi ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan kondisi geografis benua dan samudra pada peta rupa bumi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kondisi fisik dan sosial benua dan samudra di dunia. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di wilayah benua dan samudra. Ketiga tujuan pembelajaran inilah yang harus kalian capai di materi kondisi benua Asia dan benua lainnya. Sekarang, di sini saya akan memberikan sebuah video tentang pembentukan benua di muka bumi ini. Kalian simak ya. Ini adalah pembentukan benua dari teori Alfred Wegener. Dari teori itu mengatakan bahwa bumi awalnya terdiri dari satu benua yang disebut dengan Pangea. Kemudian Pangea mulai pecah karena tenaga endogen dan menyebabkan terbentuknya benua-benua dan samudra-samudra seperti yang dapat kita ketahui sekarang. Nah, inilah benua-benua yang kita ketahui sekarang. Ada beberapa benua yang ada di muka bumi ini. Yang pertama itu adalah benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi dua daratan. Ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian ada benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia. Ada satu benua yang tidak berpenghuni, yaitu benua Antartika. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah benua Asia. Kalian bisa perhatikan di sini gambar petanya. Luas wilayah benua Asia 44.579.000 km persegi. Letak astronomisnya 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat. Letak geografis benua Asia, sebelah utara, benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah timur, berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat, berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Merah, dan Laut Tengah. Di benua Asia, terdapat bentang alam pegunungan Himalaya dan terdapat puncak tertinggi di dunia yang kita kenal sebagai Mount Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Ini adalah puncak tertinggi di dunia. Kemudian ada juga dataran tinggi yang disebut dengan dataran tinggi Tibet. Nah, dataran ini merupakan dataran tertinggi dan dataran terluas di Asia. Selain itu, dilihat dari pertambangan, benua Asia juga cukup kaya akan sumber daya mineral dan sumber daya energi, terutama minyak bumi dan gas alam.
Sumber daya alam tersebut berada di sekitar Teluk Persia, Indonesia, Brunei Darussalam, Tiongkok, tepi Laut Kaspia, dan di barat dataran Siberia. Berikutnya adalah benua Amerika. Kalian bisa lihat di sini peta benua Amerika. Benua Amerika ini merupakan sebuah daratan yang luas wilayahnya kedua terluas setelah benua Asia. Benua ini membujur dari arah utara ke selatan dan membentuk dua daratan yang luas, disebut daratan Amerika Utara dan daratan Amerika Selatan. Kedua daratan ini dihubungkan oleh daratan yang sempit yang disebut dengan Amerika Tengah. Amerika Tengah yang warna hijau, Amerika Utara warna merah, Amerika Selatan berwarna biru. Luas wilayah benua Amerika 42.549.000 km persegi. Letak astronomisnya 83 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 172 derajat bujur barat. Letak geografisnya di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kutub Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, di benua Amerika ini kita tahu ya, ada sungai yang terpanjang di benua Amerika yang kita sebut sebagai Sungai Amazon. Panjangnya mencapai 6.570 km. Nah, di sekitar Sungai Amazon ini terdapat kawasan hutan hujan tropis terlebat di dunia yang disebut dengan kawasan selva. Jadi, kalian bisa lihat di pinggiran-pinggiran sungai itu ada hutan. Nah, itulah yang disebut dengan kawasan selva. Hutan hujan tropis terlebat di dunia. Oke, selanjutnya itu benua Afrika. Kalian bisa lihat petanya di sini benua Afrika. Ya. Benua Afrika ini merupakan benua terluas ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika. Benua Afrika memiliki luas wilayah 30.221.532 km persegi dan memiliki letak astronomis 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Letak geografisnya di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Di Afrika ini juga ada gunung tertinggi yang letaknya di Tanzania, yang kita sebut atau kita kenal dengan Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Gunung Kilimanjaro ini gunung tertinggi di deretan pegunungan yang ada di Afrika dan berada di Tanzania. Nah, di benua Afrika ini juga ada daerah aliran sungai yang disebut dengan
Sungai Nil. Sungai Nil ini membujur dari selatan ke utara melewati Sudan dan Mesir. Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.695 km. Nah, ini adalah bangsa asli benua Afrika yang disebut dengan bangsa Negro. Nah, ini merupakan penduduk asli Afrika. Jumlahnya sekitar 70% dari penduduk benua Afrika. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Bisa kalian lihat di sini peta dari benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas wilayah 10.180.000 km persegi. Dengan letak astronomisnya 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Letak geografis. Di sebelah utara, benua Eropa berbatasan dengan kutub utara, sebelah selatan berbatasan dengan benua Afrika dan Laut Mediterania, sebelah timur dengan pegunungan Ural, sebelah barat dengan Samudra Atlantik. Nah, di benua Eropa ini terkenal dengan pertaniannya. Pertanian di benua Eropa diolah secara intensif dengan menggunakan mesin-mesin modern. Sedangkan produksi pertanian yang menempati peringkat teratas di dunia yaitu produksi kentang dan gandum. Nah, gambar ini kalian pasti tahu kan? Ini adalah Menara Eiffel yang terletak di Prancis. Menara Eiffel ini merupakan tempat tujuan atau destinasi utama wisatawan dari berbagai negara. Oke, berikutnya itu adalah benua Australia. Kalian bisa lihat di sini, di Australia mempunyai 6 negara bagian dan 2 daerah teritorial. Kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama itu adalah Australia Barat. Kemudian teritori utara, Australia Selatan, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, dan satu lagi teritorial ibu kota Australia yaitu Canberra. Luas wilayah benua Australia 7.692.024 km persegi. Dengan letak astronomisnya 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Letak geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Koral dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, ini adalah hewan khas yang ada di Australia. Ini adalah hewan kanguru atau bisa disebut sebagai hewan berkantung. Ini banyak dijumpai di Australia. Selain kanguru, di sana juga ada wallaby, ada koala, ada wombat, dan possum. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi kondisi benua Asia dan benua-benua lainnya.